sekalian, sekarang saya sedang berada di Sawalunto, tepatnya di Museum Situ Lubang Tambang Basuro. Jadi tadi saya telah memasuki lubang-lubang tambang bekas-bekas galian batu bara. Jadi di situ pemandu wisata menjelaskan bagaimana kekerasannya orang Belanda terhadap orang-orang pribumi. Jadi saya memiliki inspirasi untuk mendiskusikan sebuah buku dengan Bung Ciloy dan Bung Ami mengenai bagaimana kekerasan yang ada di Indonesia. Lebih tepatnya bagaimana kekerasan setelah pasca Indonesia merdeka. Karena sebelum kemerdekaan itu sudah mainstream bagi saya. Saya akan membahasnya bagaimana kekerasan setelah kemerdekaan. Oke, Bung dan Nona sekalian, sekarang sesuai dengan janji saya kemarin waktu di Sawalunto, saya mau membicarakan tentang kekerasan di Indonesia pasca kemerdekaan. Sebelumnya, saya ingin menekankan, waktu di zaman Belanda saya berbicara kekerasan itu adalah suatu hal yang mainstream. Maksudnya di sini mainstream adalah bagaimanapun seorang penjajah akan melakukan suatu kekerasan, baik fisik maupun mental kepada daerah jajahannya. Setelah Indonesia merdeka, pandangan orang Indonesia sebenarnya mengenai kemerdekaan ini adalah suatu hal yang bebas. Orang bisa hidup damai tanpa melakukan suatu tindakan-tindakan yang bisa dibilang sangat arogansi gitu. Nyatanya di Indonesia sekarang sangat banyak kekerasan. Bisa dibilang taraf-taraf kritis. Untuk lebih memahaminya, mari kita berbicara dengan Bung Ami mengenai adakah buku-buku yang menjelaskan bagaimana kekerasan Indonesia setelah kemerdekaan. Baik Bung Ami, bisa dijelaskan? Oke, terima kasih Bung Zikri. Untuk masalah atau berbicara tentang kekerasan pasca kemerdekaan, mungkin saya ada rekomendasi buku, yaitu Tragedi Westerling, Sang Pembantai Rakyat Indonesia. Dan dalam buku ini sendiri bercerita atau membahas tentang konflik antara Belanda dan Indonesia pasca kemerdekaan, seperti datangnya Nietzsche ke Indonesia atau Rica. ya itu. Jadi secara garis besar buku ini membahas tentang biografi Westerling, yang dimana Westerling ini adalah salah seorang anggota dari KNIL atau tentara dari Belanda, dan dia juga merupakan otak dari angkatan perang Ratu Adil atau pemberontakan angkatan perang Ratu Adil yang bertujuan untuk membentuk negara Pasundan di Jawa Barat dan memecah belah Indonesia. Dan sewaktu di KNIL, dia bersama dengan anggota khusus atau pasukan khusus dari KNIL ini juga membantai rakyat sipil di Sulawesi Selatan, dengan kurang lebih yang dibantai oleh Westerling ini sendiri 40.000 orang. Dan setelah ia melakukan pembantaian tersebut, ia diberhentikan dari KNIL tepatnya pada tanggal 16 November 1948. Dan setelah ia diberhentikan dari KNIL ini, ia membentuk suatu semacam pasukan rahasia atau yang dibentuk secara diam-diam, dan dia mengumpulkan lebih dari 500.000 orang yang bergabung dalam pasukan yang dibentuk oleh Westerling ini. Dan Angkatan Perang Ratu Adil ini dibentuk pada tanggal 23 Januari, yang kita tahu dengan kudeta 23 Januari, yaitu di mana Westerling dan pasukannya membantai seluruh TNI yang ada di jalan dan membiarkan mereka mati tergeletak aja gitu. Jadi secara garis besar mungkin Bung Nana bisa membaca buku ini. Untuk lebih lanjutnya
Oh iya, eh sedikit informasi bahwa Westerling ini tidak diadili sampai akhir hayatnya sebagai penjahat perang. Pintu, Bung Supri. Thank you Bung Ami. Kalau menurut Bung Ciloy sendiri, kekerasan yang pasca kemerdekaan di Indonesia apa saja? Bisa Bung jelaskan? Mungkin sebelumnya saya ingin menambahkan sedikit dari Bung Ami kali ya, kayak lebih tepatnya itu APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil itu dimulai di Bandung itu pada tanggal 23 Januari 1950. Ya, 1950 gitu. Jadi takut ada mispersepsi atau kayak kesalahan periodisasi dalam sejarah mungkin. Kalau saya sih punya referensi buku untuk kekerasan ini. Oh, serem nggak? Diplototin. Siapa tuh Bung? Ini. Iya siapa tuh? Sensor aja namanya, nah. Iya, Sensor. Kita takut ini juga kali ya. Ya, panggilnya aliasnya. Do it! Just do it! Edit aja nah. Ini Udah nama dibuat- aslinya, Bung. Sorry guys. Oke, langsung aja, Bung. Jadi Bung Danona, menurut saya buku ini salah satu kumpulan esai dari Max Land, seorang Indonesianis dan peneliti untuk negara Indonesia lebih tepatnya. Di dalam buku ini kekerasan yang terjadi itu periodisasinya Oktober 65 sampai 68 ketika ada gerakan 30 September. Yang kita ketahui juga bahwa gerakan tersebut di dalam buku ini juga dijelaskan secara kritis, analisis, apa ya, kayak penguakan atau keberpihakan si penulis terhadap titik lebih lengkapnya mending baca silakan dibaca ya. Dan juga intinya ada penguakan suatu konspirasi yang terjadi, dan ini dari sudut pandang penulis, dari sudut pandang yang kritisnya dia ya. Dia coba menguraikan tentang konspirasi tersebut. Dan juga kita, atau mungkin saya kasih bocoran sedikit kali ya, kayak yang dari buku saya baca ini, kayak ada suatu apa ya, miskomunikasi sih lebih tepatnya Antara siapa dengan siapa Bung? antara sayap kanan dan sayap kiri. Kayak main bola. Posisi 4-3-3. Ya, bisa. Jadi begitu. Boleh. Bung Faro. Oke. Siap Bung. Mungkin tambahan, Bung. Tadi yang saya rekomendasikan, kalau Bung Danona mau membaca lebih lanjut, bukunya ini karangan Agus N. Cahyo. Penerbitnya sama, saya lupa. Palapa, ya. Ini bukunya. Itu inspirasi dari Sumpah Palapa Bung. Oh iya, ini juga saya lupa, penerbitnya Zaman Baru Yogyakarta tahun 2012, dan bisa dibeli atau dicari di tempat buku online yang langganan saya kemarin. Oke Bung, terima kasih Bung Danona sekalian telah mendengarkan penjelasan dari Bung Ami dan Bung Ciloy mengenai kekerasan di Indonesia yang sebagian kecil yang terjadi setelah kemerdekaan yang katanya damai dan tentram. Oke Bung, sekian.